Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita sekalian masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, serta yang paling penting kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama yaitu berupa menuntut ilmu. Meskipun pada akhirnya kita dibatasi lagi, kita bisa dipertemukan secara virtual, dipertemukan secara daring, tapi itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita kemudian menggugurkan kewajiban atau meninggalkan kewajiban kita menuntut ilmu. Bahwa kita harus ingat, baik yang membagi ilmu atau yang mencari ilmu itu sama-sama memiliki keutamaan. Maka saya berharap tidak hanya saya yang membagi ilmu, tapi kalian juga nanti bisa untuk berbagi ilmu dalam diskusi. Jadi prinsipnya itu ya, kita saling berbagi, saling sharing, saling menambah ilmu bersama-sama. Dan sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara, dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekilas membahas tema tentang manusia dan agama. Memang secara dari judul tema kita kali ini nampak tidak ada hubungannya dengan mata kuliah kita yaitu studi Islam. Tapi perlu saya tegaskan bahwa studi Islam itu yang kita akan bahas satu semester ini akan membicarakan Islam secara komprehensif, secara lebih luas. Islam tidak hanya dipandang dari segi fikih, akidah, akhlak, tidak hanya dipandang dari segi Quran hadis ataupun sejarah kebudayaan Islam, tapi dipandang secara menyeluruh. Sehingga saya perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep manusia dan agama. Yang nanti di dalamnya juga akan membicarakan tentang konsep manusia dalam Islam itu bagaimana. Sehingga nanti harapannya ke depan ketika kita berbicara tentang Islam secara komprehensif, itu kita tahu dasarnya. Oh, kenapa Islam bersikap demikian? Oh, kenapa Islam bersikap demikian? Dalam hal yang sama mungkin sikapnya akan berbeda. Dalam kasus yang sama, dalam tema yang sama, kenapa penyikapan Islam berbeda di tempat yang berbeda. Nah, ini nanti maka kita perlu lihat konsep manusia secara universal, secara agama, dan juga melihat apa itu sendiri tentang agama. Jadi itu ya. Jadi studi Islam, mengkaji Islam secara komprehensif, sehingga kita perlu melihat terlebih dahulu objek dari Islam itu siapa. Tentu yang berislam kan hanya manusia. Tidak mungkin toh hewan kemudian beragama Islam. Islam dalam rangka, dalam hal kemudian ada syariatnya dan seterusnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tema pertama, ke materi pertama. Nah, ini ada pertanyaan mendasar yang saya harap kalian punya jawaban. Jadi sekilas kalau ada yang bertanya, bisa enggak ya manusia itu hidup tanpa agama? Coba dalam hati kalian menjawab bisa enggak? Dan saya harap jawaban kalian juga kalian beri argumen. Kenapa kok tidak, kenapa bisa? Biasanya kalau PTM ya saya akan membuat polling ini. Jadi nanti di depan di papan tulis itu nanti saya akan cari polling terbanyak apakah menjawab bisa atau tidak bisa. Maka saya harap kalian punya jawaban ini sebelum saya berikan kunci jawabannya. Jadi
Memang saya masih ingat di S1 dulu, itu dosen MSI saya, itu juga mengajukan pertanyaan yang sama di pertemuan awal. Coba kalian bayangkan, ketika manusia itu tanpa agama, itu kira-kira bisa hidup enggak? Bisa tetap hidup damai enggak? Kemudian kami menjawab, ya, bisa Pak. Tidak bisa Pak, karena agama itu pedoman. Tapi kemudian beliau mengatakan begini, loh, tapi faktanya mulai sejak zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, dari era Umar bin Khattab, itu kan khalifah yang kemudian, jadi di antara Khulafaur Rasyidin itu yang meninggalnya wajar dalam arti tidak dibunuh itu kan hanya Abu Bakar. Setelah itu Umar, Utsman, Ali itu kemudian dibunuh. Itu atas dasar agama. Setelah itu masa kekhalifahan, Khalifah Umayyah, Umayyah, Abbasiyah, itu semuanya juga ada konflik atas nama agama. Kemudian masuk perang salib dan seterusnya, itu semuanya berlatar belakang agama. Loh, katanya agama itu membawa kedamaian, tapi kenapa ini malah menjadi sumber konflik? Itu dosen saya waktu itu begitu di S1. Maka saya juga mengulang ini meskipun saya tidak bisa sefrontal dosen saya waktu S1 karena memang beliau lebih paham dan lebih banyak membaca dibanding saya. Tapi saya hanya ingin semacam bernostalgia. Dan memang kebanyakan mahasiswa itu kemudian ada yang menjawab tidak bisa. Karena agama itu pedoman. Tapi ketika dihadapkan fakta tadi, itu kemudian nampak 1000 bahasa ya. Atau kemudian jawabannya yaitu faktor bukan agamanya Pak, tapi pemeluknya yang salah dalam memahami. Tapi itu memang sebenarnya ini enak didiskusikan secara langsung. Tapi ya mau bagaimana lagi. Oke, ini jawabannya. Ada yang menjawab bisa hidup tanpa agama, ada yang menjawab tidak bisa hidup tanpa agama. Semua itu sama. Semua itu benar jawaban itu ketika kita memahami argumen yang dibangun. Kalau agama itu hanya dimaknai sebagai hanya sekedar formalitas atau hanya sebatas identitas, ya semua orang bisa sebenarnya tanpa agama, mengaku tanpa agama. Apalagi ada jawaban yang menggelitik tapi itu benar. Ya kita hidup kan bukan makan agama Pak, kita hidup kan makan makanan, makan nasi, minum, menghirup oksigen, bukan tidak ada urusannya, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Kita bisa hidup ya, kalau hidup dipahami secara biologis, secara fisiologis seperti itu memang tanpa agama pun kita masih bisa hidup selama ada makanan, ada oksigen, dan tubuh kita sehat. Tapi kalau kemudian agama itu dimaknai sebagai fitrah kebertuhanan dan dimaknai sebagai keyakinan adanya kekuatan superior di luar kemampuan manusia, maka sebenarnya tidak ada satupun orang yang bisa hidup tanpa agama. Semuanya pasti menggantungkan pada zat atau sesuatu yang di luar dirinya yang diyakini memiliki kekuatan luar superior. Bahkan orang ateis sekalipun sebenarnya mereka mempertuhankan dirinya, mempertuhankan akal. Ketika dia menolak Tuhan tidak ada, sebenarnya mereka tetap punya potensi bertuhan meskipun yang dia tuhankan bukan seperti Tuhan yang kita yakini sebagai orang agamawan, seorang agamawan. Jadi semisal Stephen Hawking ya, mengatakan alam ini dari kebetulan, kemudian ada fisika kuantum dan seterusnya, yang intinya menolak Tuhan. Tapi sebenarnya dia tetap meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Nyatanya secara fisik Stephen Hawking tidak bisa mengatasi keterbatasan fisiknya. Jadi meskipun Tuhannya tidak Tuhan formal, bukan Allah, bukan Yahweh, bukan Yesus, tapi sebenarnya orang ateis sekalipun itu meyakini ada sesuatu di luar yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Itu tadi contoh Stephen Hawking itulah. Dia hebat sekali, pintar sekali, tapi tidak bisa mengatasi kelumpuhan yang dia derita. Nah, itu secara tidak langsung dia percaya bahwa ada yang tidak bisa mengendalikan. Dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Jadi ada pengendali di luar yang, nah itu. Jadi kalau orang kok meyakini keluar dari fitrah kebertuhanan itu tidak bisa. Karena dari awal Allah sudah membuat kontrak atau sudah mensumpah setia membaiat
kita semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat nanti, semua roh itu dikumpulkan, kemudian dibaiat, diminta persaksiannya tentang ketauhidan. Itu semuanya menjawab iya. Jadi sebenarnya bahkan mungkin ya, mungkin yang kemudian memiliki banyak Tuhan itu pun pada akhirnya tetap meyakini adanya kesatuan, ketauhidan, kesatuan Tuhan. Jadi itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau manusia itu bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa agama, itu ketika agama dipahami secara formalitas dan identitas saja. Tapi ketika manusia keluar meyakini agama itu adalah fitrah kebertuhanan, sebenarnya tidak ada satupun yang bisa hidup tanpa agama. Oke lah, kita masuk ke konsep manusia dalam Al-Quran, konsep manusia dalam Islam. Bahwa di mata kuliah Al-Quran dan Tafsir, saya sudah pernah sampaikan, kita jangan sekali-kali mengambil hukum itu langsung dari terjemah. Karena ada banyak istilah dalam Al-Quran yang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu terjemahnya sama, tapi konsepnya berbeda. Contohnya manusia ini, di Al-Quran itu ada penyebutan manusia itu dengan kata basyar, insan, dan nas. Kalau kita buka tafsiran Kementerian Agama, bukan tafsiran, terjemah Kementerian Agama, ya kalau ada basyar itu ya dimaknai manusia, kalau insan itu dimaknai manusia, nas itu dimaknai manusia. Padahal sebenarnya manusia di sini itu konsepnya berbeda. Apa bedanya? Oke, yang pertama kita bicara al-basyar, human being, manusia sekedar ada. Pokoknya anak wujudin, duwe tangan, duwe sikil, iso mangan, iso turu, bisa yes, wajar manusia lah, sekedar ada. Manusia biasa, tidak memiliki kesaktian apapun. Pokoknya iso turu, iso mangan, cenderung diam dan menerima apa adanya. Pokoknya itu tadi, kehadirannya tidak membawa angin perubahan apapun. Bukan tipe ideal sebab tidak mampu membawa manfaat bagi orang lain. Misal ya, orang gila itu tetap disebut manusia. Meskipun dalam konteks ini, istilah tiga ini, maka kita memaknainya ya basyar ini. Manusia, iya manusia. Orang gila itu ya tetap butuh makan, tetap butuh minum. Meskipun cara makan dan minumnya berbeda dengan orang kebanyakan yang tidak gila, yang waras. Nah, mereka juga butuh tidur, meskipun tidurnya itu tidak jelas di sembarang tempat. Tapi mereka butuh itu. Atau secara sederhana, manusia dalam konsep basyar ini adalah manusia level terendah. Artinya dia secara biologis saja butuh makan, minum, dan seterusnya. Nah, sementara kalau kita masuk ke al-insan, makhluk yang menjadi, yang berproses, human becoming, memiliki karakteristik yang dinamis. Kalau yang basyar statis, ini dinamis menuju arah kesempurnaan. Makanya kalau tujuan pendidikan itu selalu menggunakan insan. Al-insan al-kamil. Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan yang kamil. Pribadi yang sempurna. Karena apa? Kalau pribadi sempurna itu berproses. Keberadaannya akan membawa manfaat bagi orang lain. Kita tahu orang gila itu manusia, tapi apakah orang gila membawa kemanfaatan? Tidak, Pak. Nah, maka ya kita jangan melabeli orang gila itu sebagai insan. Ya, basyar saja kalau kita harus dipaksa untuk melabeli secara bahasa Arab. Tipe manusia ideal mengandung makna spirit ketuhanan. Manusia memiliki cita-cita yang agung. Makanya dalam konsep Islam, al-insan itu bisa bermakna takwa, memiliki ketakwaan, keimanan, dan keislaman, dan keihsanan. Jadi iman, Islam, ihsan, itu kan berproses itu ya. Jadi itu bedanya basyar sama insan. Nah, kalau nas itu merujuk pada arti manusia secara luas, bukan sekedar individu. Kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut people, berarti rakyat. Dalam konteks sosiologi, kata ini berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial. Pokoknya manusia secara keseluruhan. Tapi tentu yang bukan berlabel al-basyar saja, yang tidak berlabel basyar ya. Jadi ini
fisiknya, jasmaninya bagus, rohaninya bagus, yang kemudian terkumpul dalam satu komunitas. General tidak memihak dan menyebut dirinya sebagai Rabbin Nas, yang mengatur manusia. Nah, jadi Nas ini secara umum ya semuanya sehat, bisa membawa kemanfaatan. Kemudian ini lebih kepada itu tadi, ada iman, takwa, dan ihsan dan Islam. Kalau kita bawa ke ranah agama loh ya. Tapi yang pasti insan itu berproses. Al-Bashar itu ya pokoknya menuso-menuso tok. Nah, itu ya. Jadi, nah, tiga ini harus kita pahami bahwa dia memiliki arti yang berbeda, konsepnya berbeda. Oke, manusia menurut para tokoh. Itu tadi menurut dalam Al-Qur'an ya, menurut Islam, konsep Islam. Nah, ini kalau menurut para tokoh di luar Islam, di luar Al-Qur'an, Socrates mendekati manusia sebagai individu, Plato melihat manusia sudut sosial dan politiknya. Meskipun nanti akan saya sampaikan bahwa manusia itu juga selain individual juga sosial. Jadi manusia itu menurut Islam itu menarik ya. Ada dua konsep, sosial, individual, jasmani, rohani, Abdullah, Khalifah. Nah itu nanti akan saya jelaskan lebih jelas nanti. Sastra prateja, makhluk historis. Manusia itu yang punya sejarah. Karena kalau kucing, ayam itu kan tidak punya sejarah. Tapi manusia itu punya dimensi waktu. Punya masa kini, masa lalu, dan masa depan. Nah, masa depan yang lebih baik. Tapi ayam itu punya masa lalu, masa depan, masa depan yang lebih baik? Oh, enggak. Apakah kita akan membayangkan ayam itu akan memiliki masa depan lebih baik, kemudian mereka punya usaha sendiri, kemudian mereka akan bisa keluar dari kekejaman manusia yang setiap hari menyembelih mereka? Enggak. Tapi manusia punya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena manusia adalah makhluk historis. Comte juga mengatakan mengenal sejarah. Mengenal diri adalah mengenal sejarah. Apabila hanya dilihat dari sudut fisika, kimia, dan biologi saja. Karena kalau seperti ini ya hewan pun ya ada. Tapi menyejarah, itu manusia. Maka ketika kita bicara nanti tentang pendekatan sejarah dalam studi Islam, nah itu berarti kita melibatkan masa lalu untuk melihat masa kini dan untuk melihat masa depan. Begitu ya. Cassirer tidak dapat definisikan berdasarkan sifat metafisik dan fisiknya. Nah, terletak pada karyanya. Manusialah yang bisa berkarya. Makhluk lain tidak bisa. Burung pipit itu sampai hari kiamat pun nanti sarangnya ya ngono-ngono tok. Tidak akan ada kemudian burung pipit rumahnya itu terbuat dari beton, kemudian bertingkat-tingkat. Ya enggak. Mulai sejak kita kecil melihat sarang burung pipit sampai sekarang, bahkan nanti sampai kiamat, ya ngono-ngono tok. Karena mereka tidak bisa berkarya. Jadi tidak bisa berkarya. Tapi kalau manusia bisa. Dulu rumah itu hanya lantai satu, luas, dan seterusnya. Karena lahan semakin sempit, kemudian manusia berkarya, berinovasi, membangun rumah susun, dan seterusnya. Itu karya. Oke, kita kembali ke konsep Islam. Nah, menarik ya. Manusia itu selalu ada di dua dimensi. Nah, sebelumnya saya hanya ingin bertanya begini. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain? Jawabannya itu begini. Kalau malaikat berbuat baik, itu sekarwane. Ya, jelas malaikat ya, memang disetting baik. Setan kalau berbuat jahat itu sekarwane karena settingannya otomatis jahat. Jadi jangan berpikir ya nanti, Pak, saya mau mendakwai setan lah. Sekarang yang dakwah ke manusia sudah terlalu banyak. Saya mau pindah pasar. Saya mau pindah objek yang ingin saya dakwai. Saya ingin mengislamkan beberapa setan. Tidak bisa. Jadi malaikat itu settingannya otomatis bagus. Setan settingannya ancen elek. Nah manusia berdiri di antara dua settingan ini. Manusia itu punya potensi baik, punya potensi buruk. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah sudah memberi potensi kita dua hal, baik buruk. Kalau yang kita menangkan kebaikan, maka kita lebih unggul dibanding malaikat.
Karena kita punya potensi jelek, tapi kita tidak memanfaatkan itu. Tapi kalau kita punya potensi baik, lebih memilih jelek, itu kita lebih hina daripada setan dan lebih hina daripada hewan. Karena setan dan hewan itu sudah disetting otomatis. Bisa dipahami ya? Jadi orang itu bisa diangkat derajatnya lebih tinggi dari malaikat ketika orang itu bisa mengalahkan nafsunya, kemudian memenangkan kebaikan. Itu dia lebih tinggi dari malaikat. Karena tidak heran ya kalau kemudian malaikat itu jalannya akan lurus-lurus saja. Tidak ada rintangan. Nah, kalau kita ada rintangan, kita berhasil melewati itu, berarti derajat kita lebih tinggi. Nah, tapi perlu kita lihat ya, Allah itu memang yang terbaik. Maha pencipta, maha bijaksana. Kita lihat dalam bahan penciptaan manusia. Dari unsur materinya, manusia itu terbuat dari tanah. Dalam As-Sajdah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Nah, ini perlu saya tegaskan ya. Jadi nanti kalau kalian membuat makalah, kalau mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, ketika redaksinya Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7, itu kalian harus mengutipkan redaksi aslinya. Jadi firman Allah itu berbahasa Arab ya. Tapi kalau kalian tidak mengutip bahasa Arabnya, maka mohon ditambahi redaksinya begini. Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya kurang lebih yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan. Jadi harus jelas. Kalau itu berbahasa Indonesia berarti itu arti dari firman Allah. Tapi kalau kalian hanya mencatut firman Allah dalam Quran surat, kemudian yang kalian kutip malah terjemah, itu kurang tepat. Jadi dibiasakan ya, kalau kalian memang menulis bahasa Arabnya ya tidak apa-apa, Allah berfirman. Tapi kalau kalian tidak mengutip bahasa Arabnya ya harus ditambahi Allah berfirman yang artinya kurang lebih. Nah, ini menarik ya. Kembali lagi ke sini. Tanah. Tanah itu rendah. Posisinya selalu di bawah. Pak, tanah di gunung itu di atas, Pak. Gunung itu tinggi. Tapi kalau kalian naik ke puncaknya sana, nanti tanah tetap di bawah. Tetap diinjak. Jadi kalau manusia kok menyombongkan diri dari segi fisik, ganteng, cuantik, kok sombong, itu aneh. Wong podo-podo, toko lemah, tapi kok sombong. Tidak bisa. Makanya Islam itu adil. Bahwa yang menjadikan kita baik, tinggi atau tidaknya kita derajatnya itu adalah ketakwaan kita. Karena kalau dari fisik, wah, gagah, ganteng, cantik, wah, itu kalau kemudian jadi patokan, ya tidak fair. Jadi itu ya, jadi jangan sekali-kali kita membanggakan fisik kita, karena sebenarnya dari segi materi kita itu rendah sekali, karena tanah itu selalu bagiannya di bawah dan diinjak. Nah, sementara unsur non materinya, yaitu di Quran surat As-Sajdah, di ayat yang di surat yang sama ayat 9, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi dalam diri manusia itu ketika awal diciptakan Allah meniupkan rohnya, meniupkan roh. Jadi Allah meniupkan, disebul ke. Dan saya belum menemukan referensi atau baik itu berupa dalil nakli atau dalil akli yang menyebutkan ada makhluk lain yang Allah meniupkan roh sama seperti ketika Allah meniupkan roh ke manusia. Artinya saya baru menemukan bahwa yang Allah meniupkan roh itu hanya kepada manusia. Maka tidak heran hanya manusia yang memiliki sifat-sifat ilahi. Atau kalau kita hafal Asmaul Husna, itu 99 sifat Allah, asma Allah itu manusia punya. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Lupa apa manusia itu pencipta? Loh iya. Lah handphone yang kalian pegang sekarang yang menciptakan siapa? Kucing. Laptop yang kalian pegang sekarang yang menciptakan siapa? Malaikat. Enggak.
manusia. Jadi manusia itu memiliki sifat-sifat ilahi. Jadi bukan kok manusia itu menjadi ilahi, tapi memiliki sifat-sifat ilahi. Ar-Razzaq, pemberi rizki. Apa iya manusia memberi rizki? Secara hakikat tidak. Tapi secara dohir, misal ada bos, punya 1000 karyawan, setiap akhir bulan memberi gaji. Itu seakan-akan kan ngerezekeni. Nah, begitu ya. Jadi manusia itu. Dan menarik ketika manusia meninggal, kita diminta untuk melafalkan kalimat tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali ke Allah. Nah, kembali itu apa ya? Saya memaknai kembali itu ya mengembalikan roh ini. Jadi bagian Allah itu dikembalikan. Nah, kalau roh ini jahat atau hati banyak maksiat, itu berarti dia kotor. Allah tidak menerima yang kotor. Nah, itu nanti ada konsekuensi. Sama halnya begini ya. Kalian dipinjami cermin itu kok tidak kalian rawat, dikembalikan ke saya tolak. Atau saya akan beri sanksi. Misal kalian dipinjami buku perpustakaan. Kemudian kembali kok rusak. Itu diterima enggak? Enggak. Diminta sanksi, ya sanksi. Maka jangan heran kalau orang yang kemudian banyak berbuat maksiat, nanti kemudian Allah mensangsi dia. Ya karena itu tadi wis disilai apik-apik, udah dikasih, udah ditiupkan rohnya Allah, ternyata malah tidak bisa menjaga. Itu ya. Jadi dari segi spiritual, dari segi rohani, manusia itu tinggi sekali karena Allah meniupkan langsung rohnya ke dalam tubuh manusia. Tapi dari segi materi, penciptaan, manusia itu rendah. Jadi manusia sanjan kayak ambigu gitu ya. Manusia itu makhluk paling ambigu. Ya terserahlah kalian setuju atau tidak, tapi ya ambigunya itu tadi. Materi ini rendah tapi bisa melangit. Nah itu. Dan diingat bahwa manusia dalam Islam itu juga ada dua konsep. Yang tadi kan rendah tapi bisa naik. Manusia itu juga punya konsep Abdullah dan Khalifatullah. Khalifah itu pemimpin atau pengganti Allah di bumi, sementara Abdullah itu hamba. Sisi kita punya status pemimpin, yang satu punya status hamba. Iya toh, budak apa tuan. Nah, maka penjelasannya adalah ketika kita dihadapkan pada kita menjadi hamba Allah, Abdullah, itu ketika berhadapan dengan Allah. Tapi ketika kita berhadapan dengan makhluk lain di muka bumi ini, maka kita sebagai khalifah. Maka baik buruknya bumi ini itu tergantung pada manusianya. Ingat, khalifah ini sudah pernah dibebankan, ditawarkan ke gunung tidak kuat, ke langit tidak kuat. Tapi ketika dibebankan ke manusia sanggup. Artinya apa? Khalifah di bumi itu punya konsekuensi bahwa manusia harus menjaga bumi. Karena manusia adalah duta Allah di bumi. Dubes. Pokoknya kabeh diserahkan yang manusia. Urusan di dunia. Maka ketika bumi ini kemudian memberikan respon yang jelek terhadap kita, itu sebenarnya bukan salah buminya. Pak, iklim sekarang tidak jelas. Lihat dulu, jangan-jangan yang tidak jelas manusianya. Kalau bumi itu rusak, sudah dipastikan yang merusak adalah manusia. Kalau bumi itu makmur, sudah dipastikan itu yang memakmurkan adalah manusia. Jadi Abdullah dan Khalifah. Maka tugas manusia di dalam Islam itu ada dua. Yo ngibadah yo iya, tapi melestarikan bumi itu juga iya. Karena tugas manusia itu juga menjadi duta besar. Kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagai Abdullah dan dimintai pertanggungjawaban sebagai khalifah. Khalifah di sini terkait hablum minan nas, hablum minal alam. Terkait dengan manusia, lingkungan, hewan, dan sekitarnya. Jangan-jangan nanti kita akan disidang banyak terkait kontribusi kita terhadap alam. Mas, kamu sudah kontribusi apa saja di alam? Kok saya lihat ini track recordnya kamu sering buang puntung rokok, kamu sering buang sampah sembarangan, kamu sering kontribusimu apa? Nah, jadi itu ya, ingat ya, ada khalifah, ada Abdullah. Ada sosial, ada individual.
Kalau kita bicara Abdullah itu sebenarnya bicara manusia secara individu. Terus biar caranya saya bisa dekat dengan Allah, saya rajin ibadah, saya rajin sholat, saya rajin. Tapi ketika saya bicara tentang khalifah, itu berarti bicara tentang aspek sosial. Jadi manusia sekali lagi punya dua tugas, tugas individu, yakni dirinya dengan Allah, dan tugas sosial, yakni terkait manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan hewan, dan sekitarnya. Dan ingat, kelestarian bumi itu tergantung pada manusia. Itu ya. Saya ulang supaya tidak supaya bisa terkesan. Manusia punya dua tugas Abdullah dan Khalifah. Menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik di bumi. Itu ya. Oke, sekarang tentang agama. Ini 1-4 ini teori yang notabene memang dirumuskan oleh para ilmuwan non-muslim. Ya, ini saya kira kalian bisa baca di slide-nya ya. Kemudian di sini kalau Edward B. Taylor ada animisme dan evolusi agama. Ada animistik, percaya pada hal gaib, pokoknya hal-hal yang sakral, mitos, legenda-legenda. Politeistik itu mulai percaya agama, mulai percaya adanya Tuhan, tapi Tuhannya banyak. Tuhan ngurusi air, Tuhan ngurusi angin, Tuhan ngurusi ini. Tapi setelah ada Tuhan banyak, kemudian manusia berevolusi dalam hal agama, agamanya berevolusi menjadi monoteistik. Apalagi setelah ada agama-agama formal, agama Kristen, Nasrani, kemudian Konghucu, misal, kemudian Islam. Nah, itu yang percaya Yahudi. Itu percaya pada monoteistik. Jadi awalnya pada mitos, kemudian banyak Tuhan, kemudian Tuhan satu. Nah, kemudian menurut Fraser, teori magis, tindakan manusia mencapai suatu maksud dengan melalui kekuatan gaib. Jadi memang kita bayangkan ya, dunia ini sebelum ada para nabi, itu di pelosok-pelosok sana sebenarnya sudah ada potensi beragama. Mereka membuat ritual-ritual yang itu untuk mencapai tujuan tertentu, suatu maksud. Semisal yang hidup di lereng Gunung Merapi, di lereng Semeru, tahu bahwa ada ancaman gunung meletus. Maka cara mereka untuk kemudian menghindari, supaya terhindar dari gunung meletus, mereka membuat sajian-sajian, membuat ritual-ritual diperuntukkan untuk penunggu gunung Semeru. Itu sebelum ada Islam, sebelum ada agama-agama. Kita bayangkan jauh ke belakang. Itu menurut Fraser. Kemudian sentimen kemasyarakatan, getaran jiwa, cinta terhadap masyarakatnya. Karena kadang kalau ada ritual-ritual itu kan pada akhirnya terkait dengan sentimen masyarakat. Wah, kalau kamu nggak begini nanti begini. Nah, itu. Benda-benda keramat lambang suatu masyarakat. Kemudian keyakinan adanya dewa tertinggi sebagai pencipta alam, menjaga ketertiban, monoteisme. Gitu ya. Ini di ilmuwan barat. Kalian bisa baca John L. Plus, itu 7 teori dasar agama. Itu berbicara, tapi memang bukan berbicara agama Islam itu. Ya, kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang agama ya monggo, itu bisa dibaca. Nah, kalau dalam terminologi Islam, agama itu disebut din, yaitu yang bisa dimaknai kekalahan dan penyerahan diri yang berkuasa pada yang berkuasa, yaitu Allah. Kita kan tidak punya kuasa apa-apa. Kita saja semisal hari ini pengen pergi, kalau Allah tidak mengizinkan kita pergi, kita tidak jadi pergi. Wes siap, jebul, motornya mogok. Nah, itu kan kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita pengen hidup selamanya, tapi kita tidak kuasa. Bahkan lahir kita tidak punya kuasa. Kita mau mati kapan, kita tidak bisa menentukan. Ya kan? Pak, saya itu sebenarnya pengen lahir dari rahim seorang ibu negara. Tidak bisa milih. Pokoknya kita itu pasrah bongkoan. Kalau orang Jawa, pokoknya pasrah. Allah melahirkan kita dari ibu ini. Allah nanti mematikan kita di usia segini. Mau mundur 1 menit saja tidak bisa. Gitu ya. Jadi ada banyak orang kaya itu mencoba eksperimen untuk memperpanjang usia, waya mati ya mati. Gitu ya.
Kita itu kalah, ya, karena kita itu hamba. Ketaatan penghambaan bagi pihak yang lemah. Itu tadi kita lemah. Maka sebenarnya konsekuensi dari agama itu ketika kita mengakui kelemahan, kita itu harus melaksanakan apa yang diingini dari si kuasa, penguasa. Makanya aneh kalau kita beragama tapi kita membangkang pada perintah Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu kuasa, tapi kita ini lemah, tapi kok membangkang. Itu aneh sebenarnya. Kemudian agama itu undang-undang hukum pidana, perdata dan peraturan yang berlaku dan ditaati. Agama ada perintah, ada larangan. Kalau kemudian kita melanggar, maka diberi sanksi. Itu agama. Ada peradilan, perhitungan, pertanggungjawaban. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi hidup di dunia bagi orang beragama, terutama ini Islam ya, beragama Islam, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan kebaikan sebiji apa itu, dzarrah itu ya ada yang sebiji sawi, ada yang pokoknya kecil banget. Itu tetap diperhitungkan. Nah, jadi semuanya tetap, maka kehidupan orang Islam itu seharusnya tidak bisa loss dalam arti saenak dewi. Yang baik akan mendapat balasan, yang buruk akan mendapat balasan. Unsur agama, nah ini agama disebut agama kalau memiliki setidaknya 5 ini. Pertama, emosi keagamaan. Agama kok tidak sampai memberikan emosi keagamaan bagi pemeluknya, itu ada yang masalah itu dengan agamanya. Emosi keagamaan itu begini, Pak, saya itu setelah sholat itu rasanya adem, tentrem gitu, Pak. Kalau sehari saya tidak baca Al-Quran, itu kok kayak ada yang hilang. Itu emosi keagamaan. Kemudian, Mas, kamu itu gak iman-iman, boh. Uang 35 juta hanya kamu gunakan untuk ke Mekah. Di sana daerahnya panas, tidak ada tempat wisata. Mbok mending dibuat ke Eropa, itu sudah bisa keliling Eropa uang segitu. Tidak apa-apa, Pak. Saya ini sudah gandrung, sudah rindu dengan Baitullah, sudah rindu dengan Rasul, maka saya tidak apa-apa, uang segitu saya niatkan untuk bertemu dengan Rasul, untuk ziarah ke makam Rasul. Dan beneran, Pak, setelah selesai haji semisal, bercerita, Pak, saya itu kemarin begitu menginjakkan kaki pertama kali di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah secara langsung, itu mata ini tidak bisa menahan air mata, Pak. Saya tidak tahu, saya tidak bisa berhenti. Itu emosi keagamaan. Jadi sesuatu yang menggerakkan emosi kita, yaitu atas dasar agama. Itu emosi keagamaan. Kemudian ada upacara keagamaan. Agama kok tidak punya upacara keagamaan, tidak punya ritual keagamaan. Ya kalau di Islam sekarwani, ada sholat Jumat, ada sholat rawatib, ada haji, ada membayar zakat, itu kan juga ritual-ritual dalam agama. Kemudian tempat dan peralatan peribadatan. Kita punya tempat ibadah. Kita punya kriteria-kriteria peribadatan. Jadi alat ibadah itu bukan berarti kemudian kalau laki-laki sarung. Jangan dipahami begitu ya. Ada mahasiswa itu, Mas tidak sholat. Saya tidak bawa sarung ya, Pak. Padahal dia pakai celana. Lah, itu salah kaprah itu. Ada kelompok penganut. Agama Islam itu menjadi agama terbanyak di dunia, nomor 2. Di Indonesia 80%. Dengan jumlah, ini statistik ya, 230-an juta. Nah, itu berarti benar dikatakan agama karena ada penganut. Pak, ini ada agama baru. Apa agama ini? Penganutnya berapa? Baru 2. Loh, kok 2? Ya, itu bukan agama. Gitu ya. Kemudian sistem keyakinan. Sistem keyakinan ada keyakinan tentang hari akhir, keyakinan tentang, jadi sistem. Sistem itu komponennya banyak tapi saling terkait. Rukun iman, Islam, ihsan. Nah, itu kan terkait ya. Jadi ada sistem keyakinan. Yang mana keyakinan itu satu sama lain saling terkait. Oke, untuk fungsi agama saya kira bisa disimak lebih secara singkat saja ya. Agama itu menyajikan dukungan moral, pelipur lara. Nah, memang ada seorang psikolog yang mengatakan agama itu candu. Tapi ya benar, kalau kita sedang down, sedang terpuruk, itu kan kita bisa langsung bangkit ketika agama itu punya resep yang manjur. Apa?
Wes mas, gak usah dipikir teman-teman, yang berlalu biar berlalu, yakin saja Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Wes mas, diiklaske, nantilah enek gantine. Wes mas, bersyukur kamu diperlihatkan aslinya dia sebelum kamu menjadikan dia pasangan hidupmu. Mending gini Thomas, Allah sudah membukakan sebelum kamu menikah dengan dia. Jadi agama itu menjadi pelipur lara memang, mau tidak mau. Inilah kenapa sebenarnya orang yang tidak beragama, secara spiritualitasnya itu tidak terpenuhi, itu kemudian larinya ke hal-hal yang negatif. Kenapa di negara-negara maju itu kok banyak kasus bunuh diri? Padahal secara materi itu mereka mumpuni. Ya karena manusia itu memiliki dua 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 bahasa semacam neraca, apa itu ya, kantong yang neraca itu. Jadi timbangan itu kan ada dua bandul, dua sisi. Itu dua-duanya harus seimbang. Rohaninya harus seimbang, harus terisi, jasmaninya terisi. Kalau jasmani ini bicara materi ya, tapi rohani ini berbicara tentang spiritualitas. Nah, orang-orang yang tidak punya agama itu ada kekosongan dalam hatinya. Makanya saya sebutkan tadi toh, manusia itu tidak bisa kok kalau lepas dari agama ini tidak bisa. Karena ketika dia lepas dari agama, hatinya itu ada yang kosong. Nah, orang yang bunuh diri, orang yang kemudian menggunakan obat penenang, itu sebenarnya dia mengkompensasi kekurangan dalam hatinya dengan cara obat penenang dan seterusnya tadi. Jadi kasus bunuh diri di negara yang masih menganut agama itu lebih rendah dibanding yang sudah tidak menganut agama. Karena agama itu bisa menjadi sarana atau dukungan moral. Nah, termasuk ini ibadah, rasa damai, memberikan standar nilai, mengkaji nilai, ulang nilai-nilai, kemudian mengesahkan, memperkuat legitimasi, mensucikan nilai moral. Kemudian agama memberikan status identitas baru. Kalau kita punya identitas itu kita enak. Itu ya. Jadi prinsipnya fungsi agama itu memang ada ini. Meskipun tidak hanya 5 ini. Tapi yang pasti yang paling bisa kita rasakan ketika kita memiliki agama, itu spiritualitas kita, rohani kita itu terisi. Jadi manusia itu punya aspek jasmani dan rohani. Jasmani ini bisa dipenuhi dengan materi, makan, sandang, pangan. Kalau rohani bisa diisi dengan spiritualitas. Nah, spiritualitas ini ada dalam agama. Ketika kita jatuh, kita mudah bangkit. Kita bisa sabar. Karena seberat-beratnya kita di dunia, dunia itu hanya sementara. Kita masih ada hari akhir yang itu lebih abadi. Nah, kalau kita mikir itu kan enak. Oh iya, iya. Saya sudah berusaha, saya sudah bekerja, tapi sepertinya takdir saya memang tidak terlalu kaya, sepenting cukup, dan saya yakin bahwa dunia itu tidak lama. Oh, itu kan doktrin agama ya. Nah, jadi kita itu lebih enjoy menghadapi hidup di dunia, karena ibaratnya mampir ngombe tok toh, mampir kok. Kita kan tidak di sini selamanya. Jadi kalau sakit ya dirasake, besok juga hilang. Meskipun tidak hilang, pada akhirnya kita akan pergi dari dunia ini. Saya kira itu ya untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang bisa menambah ilmu bagi saya. Karena saya sudah sampaikan bertanya adalah setengah dari ilmu karena setengahnya lagi ada di jawaban. Nah, silakan nanti kalian tanyakan apa yang memang belum kalian pahami, nanti akan saya tanggapi. Untuk pertanyaannya ada di forum diskusi yang akan saya berikan di e-learning ya. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.